Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kami telah terhubung dengan Bapak Sukidi yang merupakan kader Muhammadiyah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sukidi, kami mendapatkan kabar bahwa Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif ini meninggal dunia hari ini jam 10:15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana konfirmasinya bisa Anda berikan, Pak Sukidi? Ya, Buya telah dipanggil oleh Allah SWT. Ini kehilangan besar buat kita semuanya. Kehilangan seorang guru bangsa yang mendedikasikan pikiran, hati, dan hidupnya sepenuhnya untuk berbakti kepada Muhammadiyah dan Indonesia Raya tercinta. Ya, Pak Sukidi, kami keluarga besar Media Group juga mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Pusat tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Pak Sukidi, sampai dengan saat ini apakah ada kabar terbaru mengenai sakit yang diderita almarhum atau ada gangguan kesehatan yang sempat dialami? Ya, saya diberikan satu keistimewaan untuk berjumpa Buya sehabis Lebaran, sekitar 2 hari setelah Lebaran di masjid dekat beliau. Kami berbincang-bincang cukup lama, hampir 2 jam, dan Buya di usianya yang 87 tahun tetap berpikir tentang Indonesia yang beliau cita-citakan. Dia mengajak kami anak-anak muda untuk selalu berkhidmat pada bangsa ini. Karena itu Buya memang seorang guru bangsa yang selalu mengajak kita untuk berpikir optimis tentang Indonesia. Dia selalu resah terhadap ketidakadilan, terhadap kesenjangan, terhadap bangsa ini. Karena itu saya selalu menjiwai spirit yang telah diwariskan Buya untuk selalu mendermabaktikan apa yang kita punya untuk Indonesia Raya tercinta. Saya kira di usianya 87 tahun, Buya hanya berpikir tentang Indonesia. Hanya berpikir tentang Indonesia. Tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang persatuan, tentang ketuhanan, dan tentang nasib rakyat tercinta. Baik, Pak Sukidi, tadi Anda mengatakan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini mempunyai cita-cita untuk bangsa Indonesia. Apa cita-cita utama dari Buya Syafi'i Ma'arif ini semasa hidupnya yang sampai dengan hembusan nafas terakhir ini masih diperjuangkan? Ya, saya mengenang kembali pertemuan dengan Buya 2 hari setelah Lebaran. Saya kira itu, saya tidak menduga itu menjadi pertemuan terakhir saya. Tetapi selalu yang saya kenang adalah Buya menitipkan satu spirit gotong royong. Spirit yang telah diletakkan dan dipikirkan oleh para pendiri bangsa, dan itu Buya jiwai sepenuh hati. Buya mengenang kembali bagaimana beliau membangun Masjid Nodgo Tirto itu, masjid yang dia dirikan bersama Munawir Sajali, dan dari masjid itulah Buya membangun satu komunitas yang inklusif, komunitas yang terbuka, masyarakat yang menghargai satu sama lain. Dan Buya menjadi satu tipe ideal Muhammadiyah yang selalu berpijak dari masjid. Masjid adalah tempat beliau untuk beribadat kepada Tuhan secara tulus, tapi dari masjid juga beliau mendermabaktikan hati dan pikirannya untuk Muhammadiyah dan untuk bangsa. Hal lain yang saya kenang dari pertemuan dengan Buya terakhir adalah spirit gotong royong itulah yang Buya titipkan, wariskan, nasihatkan kepada kami generasi muda,
terutama mengingat kembali bagaimana Buya mengenang kembali kebajikan Bapak Franky Wijaya dan Sinarmas yang ikut gotong royong membangun sekolah Muhammadiyah di Jogja, Mualimin, membantu kurang lebih 10 miliar untuk satu sekolah yang menjadi satu kebanggaan Muhammadiyah. Itu menunjukkan bagaimana seorang yang berasal dari tradisi agama yang berbeda membaktikan dan ikut gotong royong untuk mendirikan sekolah Muhammadiyah. Dan perjalanan dan yang tak kalah pentingnya adalah persahabatan yang Buya banggakan adalah persahabatan dengan seorang Buddhis, Sudame. Buya menjiwai persahabatan ini karena dengan Sudame Buya mempunyai satu kepercayaan yang penuh untuk menegakkan kebinekaan, untuk menegakkan Pancasila, dan untuk menegakkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Banyak sekali kerjasama yang Buya lakukan dengan Sudame, seorang Buddhis, seorang aktivis kemanusiaan, untuk bahu-membahu membangun Indonesia yang menjiwai dan berdiri tegak di atas pilar kebinekaan itu. Mohon maaf saya begitu emosional karena saya mengenang kembali spirit yang diwariskan Buya antara lain kepada generasi muda Muhammadiyah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Buya menitipkan agar anak-anak muda Muhammadiyah dan juga anak-anak muda NU dan seterusnya untuk melakukan satu keberpihakan kepada rakyat kecil. Bahkan beliau sempat berpesan bahwa saya titip rakyat kecil, karena rakyat kecil ini adalah yang terpinggirkan dari proses pembangunan yang selama ini ada, dan kita harus memberikan satu advokasi kepada rakyat kecil agar mereka juga tumbuh bersama, maju bersama dengan kita semuanya. Saya kira di antara itu pesan-pesan Buya yang selalu saya ingat dan selalu saya camkan baik-baik dalam hati dan pikiran saya. Baik, berarti spirit kebangsaan, spirit toleransi, dan lebih kepada spirit nasionalisme juga ada dalam diri Buya Syafi'i Ma'arif yang hari ini berpulang. Pak Sukidi, Betul. Apa yang menjadi ajaran-ajaran yang paling digaungkan selain masalah kebangsaan, toleransi, gotong royong, hal lain apa yang ingin ditanamkan kepada komunitas-komunitas khususnya bagi karangan muda-mudi? Terutama Buya memberikan teladan yang terbaik bagaimana seorang muslim yang otentik itu memiliki persahabatan yang tulus dengan kelompok yang disebut dengan nasionalis. Ini saya kenang kembali karena ketika Buya jalan dari masjid ke rumah, beliau memegang tongkat yang selalu menemani dia saat sakit. Dia mengenang tongkat itu sebagai pemberian dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan dia menjiwai itu sebagai satu persahabatan yang begitu tulus antara seorang muslim dan seorang nasionalis sejati. Dan saya kira pada Buya ini dan juga pada diri Ibu Megawati terjadi satu konvergensi antara seorang muslim yang sejati dan sekaligus seorang nasionalis yang sejati. Dan itu menjadi teladan baik bagi kita agar tidak lagi ada kerenggangan antara seorang muslim yang sejati dengan seorang nasionalis yang sejati. Persahabatan Buya bukan hanya dengan Ibu Megawati, tapi juga dengan almarhum Taufik Kimas. Buya selalu mengenang jasa-jasa almarhum Taufik Kimas kepada Muhammadiyah, dan itu menunjukkan bagaimana seorang Buya selalu bergerak di luar sekat-sekat agama, sebatas-batas yang selama ini membuat jarak, dan dia lebur dalam persahabatan yang lintas agama. Dengan Sudame, seorang Buddhis, dia bersahabat dekat untuk membangun Indonesia. Dengan Ibu Megawati, dia cukup dekat untuk menegakkan sila-sila Pancasila. Dan juga dengan almarhum Taufik Kimas, dia juga sangat dekat. Dan tak kalah pentingnya dengan seorang keturunan Tionghoa yang sangat dermawan, Franky Wijaya, beliau juga cukup dekat untuk membangun sekolah Muhammadiyah, untuk menghidupi Muhammadiyah demi Indonesia Raya tercinta, demi kemajuan bersama. Dan yang tak kalah pentingnya bagi kita di Muhammadiyah dan juga masyarakat umum, Buya ini adalah tipe ideal bermuhammadiyah. Kenapa saya sebut sebagai tipe ideal? Karena Buya itu tidak pernah sedikit pun berpikir tentang dirinya sendiri.
apa yang dia pikirkan adalah demi Muhammadiyah dan demi Indonesia Raya tercinta. Dia orang yang sudah selesai pada dirinya sendiri dan dia selalu menterbabaktikan hidupnya, pikiran, hatinya hanya untuk kemajuan Indonesia Raya tercinta. Itu yang selalu Buya pikirkan, itu yang selalu Buya wariskan, teladankan kepada kita. Dan juga terkait dengan kemajmukan keberagamaan, Buya ini juga menjadi teladan yang baik buat kita, karena dulu Buya itu adalah seorang, dia menyebutnya sendiri sebagai seorang fundamentalis, seorang yang bercita-cita ingin menegakkan negara Islam. Tetapi setelah beliau belajar ke Chicago, belajar secara terstruktur, tersistematis dengan Fazlur Rahman, seorang profesor berasal dari Pakistan, Buya akhirnya menyadari bahwa cita-cita itu keliru. Dan akhirnya sepulang dari Chicago, Buya selalu memberikan komitmennya, hatinya, pikirannya untuk menegakkan Indonesia yang berideologi Pancasila. Dan karena itu, ini penting sekali saya sampaikan karena Buya menitipkan satu amanah penting bahwa Pancasila ini adalah ideologi kita bersama yang menjadi istilah Buya sendiri kekuatan pemersatu di antara semua warga negara. Dan karena itu, dengan sebagai kekuatan pemersatu ini, Buya ingin menghadirkan Pancasila sebagai milik semua, sebagai satu kekuatan yang mempersatukan kita dari berbagai agama, dari berbagai tradisi, dari berbagai suku, dari berbagai etnis untuk hidup bersama di bawah naungan dan ideologi Pancasila. Baik, saya juga baru saja mendapatkan salah satu quote begitu ya, Pak Sukidi, terkait dengan beberapa hal yang sering diutarakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif semasa hidupnya. Satu hal tadi yang saya dapatkan dan kalau saya korelasikan kepada kisah yang Anda ceritakan, Pak Sukidi, ada satu hal yang sempat dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Almarhum sempat mengatakan bahwa sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap. Jadi ini sekali lagi mengkonfirmasi Pak Sukidi tadi yang Anda ceritakan kepada kami semua, kepada pemirsa Metro TV pada kesempatan siang hari ini. Pak Sukidi, Anda sebagai salah satu kader Muhammadiyah ke depan, sepeninggal dari Buya Syafi'i Ma'arif, apa yang akan Anda dan kader-kader Muhammadiyah lainnya yang akan lakukan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif semasa hidupnya? Terima kasih. Pertama, kami akan melanjutkan perjuangan Buya. Baik. Perjuangan Buya untuk menegakkan satu Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan belas kasih kepada semuanya. Dan Buya menjadi seorang Muslim yang menebar kasih sayang kepada sesama umat manusia, bukan hanya sesama Muslim, tapi sesama umat manusia. Dan ini menjadi satu panduan buat kami untuk menegakkan Islam yang memberikan kasih sayang dan rahmat kepada semua. Itu pertama. Itu artinya apa? Artinya berislam yang diwariskan Buya dan menjadi spirit Islam itu adalah berislam yang selalu menumbuhkan satu sikap rahmat, kasih sayang, dan juga welas asih kepada semua umat manusia. Baik. Karena dia menjiwai satu spirit bahwa Tuhan yang dia yakini adalah a God of compassion, Tuhan yang maha pengasih, dan God of mercy, Tuhan yang maha penyayang. Dan Pak Sukidi, kader Muhammadiyah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV dan berbagi kisah mengenai bagaimana perjalanan Buya Syafi'i Ma'arif semasa hidupnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukidi,